Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah BWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita yang besar, yang banyak, yang tidak mampu untuk kita hitung. Ambil contoh, orang kata satu nikmat saja Allah cabut. Misalnya nikmat melihat, berapa ratus juta mungkin yang kita harus keluarkan untuk menyembuhkan nikmat penglihatan yang Allah angkat misalnya, dan lain-lain sebagainya. Dan nikmat yang teragung sekali lagi yang Allah berikan kepada kita lebih dari itu adalah nikmat hidayah. Hidayah di atas agama Islam, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini harus kita syukuri dan kita jaga. Yakni dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat hidayah. Dan ini nikmat yang sangat besar, sampai-sampai nikmat ini diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau, Abi Thalib. Bahkan sampai di akhir hayatnya Abi Thalib tetap didakwahi Nabi, bahkan di saat sakaratul mautnya, yang mana kita tahu bahwasanya di saat sakaratul maut itu taubat itu tidak diterima lagi, Pak. Maka ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga Abi Thalib. Tapi tetap beliau tidak menyambut seruan dari Nabi kita SAW untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepada Allah. Nah, sedangkan kita alhamdulillah tanpa susah payah, Pak, dari lahir sudah Islam. Atau ada di sini yang Islamnya ini mualaf? Kayaknya enggak ada. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah. Allah jadikan kita seorang muslim dari sejak kita lahir. Tinggal tugas kita untuk mempelajari ilmu-ilmu di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Karena kemarin dijelaskan oleh Ustaz Mahfud, syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, ikhlas, yaitu amal tersebut kita tujukan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk dipuji, yang lain-lain sebagainya. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah ittiba', yaitu mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa beribadah dengan ikhlas, tidak bisa mengikuti ibadahnya Nabi Muhammad kecuali dengan ilmu. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap pagi beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dijelaskan para ulama, beliau mendahulukan untuk meminta ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, sebelum meminta rezeki yang baik dan juga amal yang diterima. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rezeki yang baik dan juga mendapatkan amal yang diterima oleh Allah butuh ilmu. Makanya Nabi SAW mendahulukan untuk meminta ilmu. Bagaimana orang bisa mendapatkan rezeki yang baik kalau dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram?
mana yang baik, mana yang buruk. Untuk tahu mana yang halal, mana yang haram, maka harus tahu ilmu. Untuk tahu supaya amalnya bisa diterima, maka harus tahu ilmu. Karena tadi syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan ittiba. Maka ini adalah hidayah, nikmat hidayah ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri dengan cara tadi senantiasa mempelajari ilmu agamanya Allah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai hari kiamat nanti. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni tahsinul Quran atau tahsin Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Quran kita agar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di pertemuan kita yang terakhir, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf atau mengeluarkan huruf berdasarkan tempat-tempat keluarnya. Ini kita sudah selesai pelajarannya, namun saya yakin kalau dites satu-satu kayaknya masih tetap banyak perbaikannya. Karena sekali lagi yang namanya ilmu membaca Al-Quran ini adalah praktek tatbik. Jadi bukan sekedar pemahaman, beda dengan ilmu fikih ataupun ilmu akidah gitu yang kita memahami nas-nas seperti itu. Maksudnya ini seperti ini maksudnya. Tapi kalau ilmu membaca Al-Quran ini adalah praktek. Kita harus berlatih supaya bisa seperti itu. Banyak berlatih, banyak mencoba. Jadi nggak mungkin sekali dengar langsung bisa, itu jarang banget. Jarang sekali yang sekali belajar, sekali dengar langsung bisa seperti itu. Apalagi di antara huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab itu di antaranya ada huruf-huruf yang enggak familiar, tidak familiar di bahasa kita, bahasa Indonesia. Seperti kita jelaskan sebelumnya, ada huruf bod, huruf bo, huruf po, huruf-huruf yang tidak ada di bahasa kita seperti itu. Maka harus banyak berlatih. Sebenarnya jadi kalau hanya mengandalkan yang di malam Selasa ini mungkin sangat kurang, kecuali Bapak Ibu sekalian banyak murojaah. Jadi alhamdulillah ada rekaman gitu, disimak kemudian disetorkan. Nah, jadi belajar terus kemudian disetorkan ke orang yang paham, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti itu. Baik, kita murojaah dulu dari pelajaran kita sebelumnya tentang makharijul huruf. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa tempat keluarnya huruf. Yang pertama sekali kita pelajari kemarin apa? Huruf apa Pak? Dari mana? Dari depan. Kita coba ingat-ingat dari yang paling depan sampai ke paling dalam. Pertama huruf bibir. Ada berapa yang dari bibir makhrajnya? 4. Apa aja Pak? Ba, mim, waw, satu lagi fa. Ba, mim, waw dan fa. Kemudian mundur sedikit, lidah sekarang. Lidah dengan gigi. Pertama ujung lidah dengan pangkal gigi atas, apa hurufnya? Ujung pangkal gigi, ujung lidah dengan pangkal gigi yang paling atas. Ta, da, satu lagi to. Kemudian turun sedikit ke ujung gigi, ujung lidah dengan ujung gigi apa Pak? Ditambahin titiknya satu tadi. Ta, za, vo. Kemudian ujung lidah dengan belakangnya. Sin, sa, satu lagi, terus za, so. Kemudian dengan langit mulut, lam, lagi ro, ya. Habis, ujung lidah habis. Masih ada apa habis? Habis ya. Sekarang dari ujung lidah mundur sedikit ke tengah lidah. Tengah lidah huruf bertemu dengan apa aja?
Tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas, langit-langit mulut. Hurufnya apa aja Pak? Jim atau ja, terus sya atau shin. Satu lagi ya, ya betul. Ya, jim atau ja, sya, ya. Kemudian geser dikit ke pinggir lidah. Pinggir lidah ada huruf apa? Ya, bod atau bod atau bo. Pinggir lidahnya ditempelkan dengan gigi geraham. Boleh yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya. Bo. Ya, tebal. Bedakan nanti bo dengan zo. Bo. Bedanya apa? Kalau bo itu di lidahnya enggak keluar. Tidak keluar melebihi gigi. Nah, jangan zo. Ya, kalau keluar jadi dia berubah jadi huruf zo. Ya. Jadi lidahnya menempel saja di belakang gigi. Jadi huruf dot itu semua permukaan lidah bagian dari pinggir kanan, depan sampai pinggir kiri itu semuanya menempel ke gigi. Tapi yang ditekan cuma bagian pinggir. Jadi keluar bunyinya bo. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah pinggir lidah ada pangkal lidah. Apa hurufnya Pak pangkal lidah? O sama K ya. Pangkal lidah O K. Kemudian mundur lagi tenggorokan atas. O sama Kho. Ya, kho itu tidak terlalu sampai ngorok kho nggak biasa. Kho. Gho aja sama gho. Ya. Jangan sampai benar-benar gho. Kurang tepat tapi biasa. Gho. Mundur lagi. Tenggorokan bagian tengah. Ain dan ha tipis. Ha sama satunya ain. Ya, huruf ain ya di tenggorokan bagian tengah. Ain dan ha. Paling dalam lagi tenggorokan bagian bawah ada huruf hamzah dan ha. Dan paling penting juga semua huruf tersebut dia keluar melalui rongga mulut ya, melalui rongga mulut. Jadi jangan dari hidung, jangan tapi sama seperti itu. Jangan nah, seperti itu. Jadi semua huruf itu keluar melalui rongga mulut. Yang keluar melalui hidung hanya ada dua huruf, yaitu huruf mim dan nun atau nun dan mim. Itu pun ketika bagian n-nya aja. Nah, ketika sudah lepas kembali lagi ke rongga mulut. Apalagi kalau matnya panjang, a-nya sangat panjang, jadi huruf mat, karena huruf mat itu keluar dari rongga mulut. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Jadi ketika ketika innanya dari mulut semua, jadi dari hidungnya sudah habis pas nah itu makharijul huruf dari yang sudah kita pelajari. Nah, insyaallah semakin banyak dipraktekkan, dicoba akan semakin baik. Kemudian juga surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Saya contohkan, nanti diikuti dari ta'awudz. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jam berapa? Mungkin kita sebelum kita lanjutkan ada yang mau praktek lagi Pak? Monggo surah Al-Fatihah. Silakan. Insyaallah nanti sama-sama kita perbaiki. Monggo silakan kalau ada yang mau mencoba dulu surat Al-Fatihah. Enggak, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Gitu Pak, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketika sinnya lepas tetap syai minasy. Minasyaitonir rajim. Nah, yang kedua jimnya jangan terlalu tekan, jangan nirrajim, tapi nirrajim. Nah, dihilangkan dulu. Nirrajim. Nah, sekali lagi Pak. Monggo dari awal. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jimnya lagi ya. Nirrajim. Nirrajim. Ya, sudah. Lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ro-nya tasydid ditahan sedikit. Jangan terlalu cepat. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti itu. Yang kedua juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikit lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
hir. Ya, hirrah. Coba bagian itu, Pak. Hirrah. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga sama. Ujungnya jangan tiba-tiba cepat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi harus konsisten. Kecepatannya harus konsisten, harus sama terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sorry. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. ya, lanjut. Maliki Yaumiddin. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena budunya pelan-pelan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, seperti itu, Pak. Tapi sekarang huruf iya-nya coba lebih dibuka lagi bulunya. Iya, jangan iya. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. bagus. Yang bo yang pertama, bu. Ghairil maghdu. Coba bu. Zu. Nah, jangan ada seperti huruf S-nya, zu, atau tapi bersih. Bu. Du. Lagi, Pak. Bu. Du. Nah, dikit lagi. Bu. Du. Maghdu. Maghdu. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Jadi koreksinya cuma itu, Pak. Temponya. Jadi kemudian yang kedua tasydid ra, bismillahirrahmanirrahim. Jangan tasydidnya jangan sampai hilang, jangan bismillahirrahmanirrahim tapi hirrah. Gitu, Pak. Hirrah. Ya, seperti itu. Kemudian juga tekanan-tekanan pada huruf-huruf tertentu dihilangkan, jangan kana budu atau nirrajim. Nah, itu dikurangi. Na'budu nirrajim. Nah, dikurangi seperti itu. Kemudian sama huruf dot tadi. Bu. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Jadi bukan du tapi bu. Coba lidahnya ditempelkan di semua gigi. Bu. Lagi. Bu. Nah, dilatih terus, insyaallah lama-lama bisa gitu. Jadi seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Jadi insyaallah alhamdulillah kalau yang saya perhatikan beberapa bapak-bapak yang sudah mencoba dari kita pertemuan pertama sampai dengan sekarang pertemuan ke berapa ini? 12 ya? Ya, 12. Alhamdulillah beberapa yang mungkin sudah mencoba lebih dari 2 kali atau 3 kali itu dari percobaan yang paling
awal pertama sampai yang terakhir biasanya ada perubahannya, ada perbaikannya seperti itu. Nah, nanti insya Allah sambil berlalu terus belajar, insya Allah terus dicoba dilatih, insya Allah akan semakin baik. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya, yakni melanjutkan dari setelah kita mempelajari makharijul huruf, insyaallah selanjutnya kita mempelajari ahkamut tajwid. Jadi hukum-hukum tajwid. Kemarin permintaan dari takmir gitu, dari panitia. Jadi insyaallah yang di Selasa malam ini kita fokuskan untuk hukum-hukum tajwidnya, kemudian juga sedikit untuk talaqi. Jadi nanti kita belajar memperbaiki surat-surat pendek seperti itu. Dari surat An-Nas sampai dengan ke belakang terus. Kemudian untuk yang setiap ba'da subuh nanti Bapak-bapak bisa belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dari dasar sekali, nanti insyaallah dari Iqra. Kita belajar dari Iqra, setelah lanjut Iqra selesai nanti baru mulai hafalan. Insyaallah dengan seperti itu memang awalnya mungkin terasa berat, kok lama sekali belajar, tapi nanti setelah selesai akan cepat gitu. Karena memang ilmu itu bertahap, tidak bisa langsung. Ibarat kata kalau anak lulus SD nggak bisa langsung kuliah, harus SMP dulu baru SMA seperti itu. Karena ilmu itu bertahap seperti itu. Baik, kita lanjutkan di pelajaran kita selanjutnya, yakni kita mengenal gunnah sekarang. Sebelum kita masuk ke ahkamun nun dan mim, jadi hukum-hukum nun dan mim, kita terlebih dahulu masuk ke gunnah, pembahasan tentang gunnah. Apa itu sih, enggak ada Mas? Fun, insyaallah. Ya, gunnah itu apa? Gimana Bapak Ibu? Jadi gunnah, selama ini mungkin kita sering dengar istilah gunnah seperti itu. Gunnah itu bahasa gampangannya dengung, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, biasanya ciri khasnya itu kalau selain suara mulut, itu dari hidung itu biasanya suaranya sengau, ya. Gitu. Nah, gunnah ini adalah suara dengung, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, ini penting, jadi diperhatikan sebagaimana nasihat dari Ustadz Mahfud kemarin. 4 hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa memahami ilmu adalah pertama mengetahui definisi, pengertian, kemudian mengetahui dhawabit, patokan-patokannya, kemudian taksimatnya, pembagiannya, dan juga furu'nya, cabang-cabangnya lagi seperti itu. Jadi yang pertama pengertiannya dulu, gunnah itu pengertiannya apa? Suara dengung yang keluar dari rongga hidung. Biasanya ini berkaitan dengan huruf nun dan mim. Biasanya hukum-hukum yang ada berkaitan dengan gunnah itu mesti dia berkaitan dengan nun dan mim. Tidak mungkin suatu huruf itu bisa dibaca dengan dengung kecuali dia berteman dengan huruf nun dan mim sebelumnya seperti itu. Nah, tapi yang kita maksud, yang kita bahas ini adalah namanya gunnah mutawwalah. Gunnah mutawwalah, yaitu gunnah yang dipanjangkan. Nah, jadi nanti ada gunnah yang tidak dipanjangkan, yaitu sifat gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Jadi cuma sekedar nun dan mim. Contohnya misalkan izhar halqi, ketika nun bertemu dengan hamzah atau ain, an'am, itu gunnahnya biasa, gunnah yang tidak dipanjangkan, atau anqas ma takun nanti istilahnya. Nah, tapi yang kita pelajari insyaallah gunnah mutawwalah.
tingkatan gunnah yang pertama itu akmal ma takun. Ini yang paling sempurna. Paling sempurna yaitu ketika huruf nun dan mim bertasydid. Ketika huruf nun dan mim bertasydid. Contohnya inna, seperti itu. Sama dengan gunnah musyaddad. Ya, sama. Sama, gunnah musyaddad, gunnah yang dikeraskan, sangat keras. Jadi dipanjangkan seperti itu. Inna, atau kita coba inna. Dan yang kedua mim bertasydid, contohnya summa. Ya. Muhammadun. Amanna. Ya, seperti itu. Itu contoh gunnah akmal ma takun, atau gunnah yang paling sempurna ketika huruf nun dan mim bertasydid. Kemudian pada gunnah ini panjangnya dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat gunnah. 2 harokat gunnah itu kalau kita samakan dengan harokat mad, 2 harokat mad itu kurang lebih jadinya 3 harokat. Jadi lebih panjang dari mad asli atau mad tabi'i. Kalau mad tabi'i contohnya misalkan amanna, a-nya panjang itu. Amanna, tapi ketika nun bertasydid an itu lebih panjang lagi, lebih panjang 1 harokat. Artinya kalau mau disamakan dengan harokat mad, maka panjangnya itu biasanya dibaca panjang kurang lebih 3 harokat. An-nya itu amanna. Coba 1, 2, 3. Amanna. Ya. Kemudian juga Muhammadun. Ya. Baik, kemudian dan yang termasuk juga di gunnah akmal ma takun, gunnah yang paling sempurna adalah idgham, yaitu huruf nun dan mim yang diidghamkan. Nun dan mim yang diidghamkan. Contohnya khairayyarah. Jadi di sini ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi tanwin bertemu dengan huruf ya, ron. Harusnya kan khairon yarah. Khairon yarah. Karena tanwin bertemu dengan ya, maka diidghamkan, dibaca dengan gunnah yang sempurna. Khairon yarah. Ketika masuk ke huruf ya, ya-nya jadi ada suara dengungnya. Khairai, rai, bukan ya tasydid. Khairai yarah. Nah, jadi bukan sekedar ya tasydid, tapi ada dengungnya, ada suara yang keluar dari hidung. Khairai yarah. Seperti itu. Ya, karena dia tadi berteman dengan huruf nun sukun yang ada di tanwin. Khairon yarah. Bukan. Itu huruf nunnya berasal dari huruf nun sukun atau bunyi nun sukun yang ada pada tanwin. Jadi ya-nya ketika masuk diidghamkan ke ya, jadi ada suara hidungnya. Khairoyyarah. Ya, seperti itu. Mungkin ini bertanya-tanya, idgham itu artinya apa gitu? Oh iya. Jadi idgham itu secara bahasa artinya memasukkan. Apa yang kita masukkan? Ya, bunyinya, bunyi nun sukun itu dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, itu huruf ya-nya itu. Di khairoyyarah. Seperti itu.
Nah, jadi yang pertama tadi, jadi ada dua sih. Yang pertama nun dan mim bertasydid. Pertama nun dan mim bertasydid. Yang kedua idghamkan, bacaan yang diidghamkan. Nun sukun atau yang kedua adalah idgham. Hukum bacaan idgham. Jadi seperti itu idgham, atau yang kedua nun dan mim bertasydid. Ini gunnah yang paling sempurna. Sekali lagi, gunnah yang paling sempurna, yang pertama nun dan mim bertasydid, yang kedua idgham, yaitu nun sukun bertemu huruf idgham, ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Ini dibaca dengan idgham atau gunnah akmal ma takun, gunnah yang paling sempurna. Panjangnya 3 harokat, seperti itu. 3 harokat mad. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan yang tingkatan selanjutnya. Di bawah akmal matakun ada namanya gunnah kamilah. Gunnah kamilah, yaitu gunnah yang sempurna. Kalau ini yang paling sempurna, di bawahnya nanti sempurna, seperti itu. Ya. Di sini nanti yaitu ketika nun sukun dan mim sukun itu dihukumi ikhfa. Jadi baik nanti ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi, dan juga ketika hukum bacaan iqlab, seperti itu. Nanti masuk ke bagian gunnah kamilah, gunnah yang sempurna. Baik. Jam berapa? 2. Masya Allah, 2 menit lagi. Baik, selanjutnya kita coba sama-sama kita praktekkan yang sudah kita pelajari. Nanti kita masuk di surat An-Nas. Jadi setelah Al-Fatihah kita lanjut ke surat An-Nas, seperti itu. Baik, sama-sama kita baca terlebih dahulu. Saya bacakan, nanti diikuti dari surat An-Nas, dari basmalah. Dari basmalah tadi tahu saya sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Enggak? Qul qa dhammah, mulutnya monyong. Tu. Lam sukun, kembali lagi makhrajnya, bibirnya jangan qul, bukan qul. Qul. Jadi lamnya senyum. Qul. Ya, seperti itu. Jadi ini diperhatikan. Jadi bukan qul tapi qul. Ya, lamnya kembali, bibirnya senyum. Qul. Ditarik lagi. Qul. Ya. Kemudian a'udzu. Ini seperti di ta'awudz, a'udzu sama. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ba ditasydidkan, bi rabbin. Kemudian nun bertasydid tadi, gunnah akmal ma takun, gunnah musyaddad atau istilahnya sama, dipanjangkan 3 harokat. Bin nas. Kita coba sekali lagi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Di paling
terakhir nas. Di situ ada mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini bisa dipanjang 2, bisa dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Tapi ingat, sekali dibaca 2 harokat terus. Sekali dibaca 4 harokat harus 4 harokat terus. Jadi nanti misalkan, atau yang ketiga dibaca 6 harokat bisa. Tapi sekali dibaca 6 harokat, yang lainnya harus sama 6 harokat. Jadi misalkan qul a'udzu birabbin nas. Nah, nanti malikin nasnya, malikin nas. Harus sama nasnya. Tidak boleh nanti yang pertama nas, yang kedua malikin nas, yang ketiga ilahin nas. Panjang lagi, panjang pendek, panjang. Nah, ini kurang tepat. Jadi mad yang jenisnya sama itu harus panjangnya sama, konsisten, harus sama terus. Kalau mad arid li sukunnya dibaca 2 terus nanti. Nah, nanti di bawahnya nanti ada mad lin juga sama, ngikutin mad lin, nanti ngikutin mad arid li sukun. Insyaallah nanti yang penting kita banyak prakteknya aja, Pak. Istilah-istilahnya enggak apa-apa, belum hafal gitu. Yang penting nanti prakteknya benar gitu. Seperti itu. Yang penting hasilnya, Pak. Baik. Sekali lagi sebelum kita dengarkan azan, kita coba sekali lagi dari ayat yang pertama surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Monggo. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, binnya dipanjangkan, ingat. Bin nas. Nah, sekali lagi. Ya, 3 harakat. Jadi lebih panjang dari mad daripada qul a'udzu. U-nya itu panjang. Qul a'udzu, tapi bin nas lebih panjang lagi. Bin nas. Nah, seperti itu. Sekali lagi terakhir. Qul a'udzu bi rabbin nas. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya. Fadhal kepada muazin kami persilakan. Masyaallah, barakallahu fiik.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali sedikit sebelum kita salat Isya dari surat An-Nas. Monggo. Tadi surat An-Nas, jangan lupa ayat yang pertama 1 ul, setelah qaf dhammah lamnya kembali mulutnya. Ul ya. Ul a'udzu ya. Kemudian yang kedua bin nas bi rabbin nas, bin dipanjangkan 3 harokat. Kemudian nas ini bisa dipanjang 2 harokat, baca panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Yang penting sekali dibaca 2 terus konsisten, atau 4 terus seperti itu. Baik, kita coba sekali lagi ayat yang pertama. Qul a'udzu bi rabbin nas. Monggo. Qul a'udzu bi rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Malikin nas. Yang perlu diperhatikan di sini mimnya pendek. Malikin, bukan malikin. Nah, kalau di Al-Fatihah maliki yaum, ma-nya panjang. Ini di surah An-Nas mimnya pendek. Malikin nas. Monggo. Malikin nas. Kinnas, kin sama. Dipanjangkan 3 harokat. Malikin nas. Terus ayat yang ketiga, ilahin nas. Ilahin nas. Ilahi, hi-nya tebal yang dari tenggorokan bawah. Ilahi. Ilahin nas. Ilahin nas. Hin juga sama, 3 harokat. Panjangkan lagi. Ilahin nas. Ilahin nas. Coba kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai yang ketiga. Perhatikan. Pertama, qul a'udzu bi rabbin nas. Monggo. Qul a'udzu bi rabbin malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Enggak ada yang mau mencoba dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 surat An-Nas. Fadhal, monggo. Gitu ya, gamping ya Pak. Seneng ya. Monggo Pak. Monggo Pak Mahono. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya. Satu aja Pak. Dzu. A'udzu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya. Qul a'udzu Zu. Ya, menjuju, kemudian lidahnya di ujung dikit, dikeluarin dikit. Zu. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, sekarang lebih lancar lagi, Pak. Disambung lebih lancar. Qul a'udzu bi rabbin nas. Binnya bin nas. Nah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Lanjut.
Terus malikin nas, malikin. Malikin nas. Kurang panjang lagi. Malikin nas. Sama, Pak? Ya. Malikin nas. Terus satu lagi. Ilahin. Ilahin nas. Hinnya lebih panjang lagi. Ilahin nas. Ilahin nas. Lagi. Ilnya jangan ditasi, jangan illa, bukan illa tapi ila. Ila. Ilahin nas. Hin panjang. Oh, ini ya. Iya. Ilahin nas. Barakallahu fiik. Insyaallah gampang ya, Pak. Nah, ayat yang selanjutnya biasanya, Pak. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Jadi di ayat yang keempat, misya. Yang pertama, di sini nun sukunnya bertemu dengan huruf shin, maka dibaca samar. Seperti ang tapi bukan ang. Misya, siap-siap ke huruf shin. Misya. Lagi. Misya. Nah, kemudian ra tasydid, kemudian harokatnya setelahnya kasrah, tipis. Ril. Syarril. Ya, jangan syarril, bukan syarril tapi syarril. Ya, tipis. Min syarril waswasil khannas. Waswasilnya wasnya tipis ya. Was. Ya. Waswa. Ya. Waswasil. Khannas. Ya, coba kita kho tipis. Jangan tebal dia tapi jangan terlalu ngorok ya. Biasa. Khan. Ya, sedikit. Khannas. Sekali lagi kita coba dari awal, perhatikan. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah, mungkin itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan terus, kita perbaiki terus bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.